Kami dengan keagunganku kami turunkan Al-Quran sebagai zikir kepadaku, kata Allah. Salat zikir, Quran zikir, kalimat thayyibat zikir, doa zikir, dan seluruh amalan ini memberikan ketenangan, keberkahan dalam hidup dunia kita, mengkonversi pahala untuk pulang bekal kita ke akhirat demi menjemput surga yang sering kita doa dan impikan itu. Beberapa referensi kitab tafsir bahwa di antara ulama tabi'in ada Imam Al-Muqatil, ada Imam Al-Kalbi. Keduanya pernah meriwayatkan satu informasi yang sangat penting yang nanti terkait erat dengan sebab turunnya salah satu ayat di surah Al-Quran. Dan ditegaskan keterangan ini oleh diantara maha guru di bidang tafsir, yaitu sahabat murid Nabi Junior Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bertutur Al-Kalbi dan Imam Al-Muqatil bahwa satu ketika datang beberapa sahabat Nabi kalangan mu'allaf yang baru masuk Islam dari kalangan Yahudi. Setelah masuk Islam, datanglah mereka ke salah seorang sahabat Nabi untuk minta dibacakan Taurat. Hadithna 'anit Taurati fa inna fiha al-ajaib. Mohon ceritakan, kisahkan kepada kami tentang ajaran Taurat, karena di dalamnya terdapat kisah-kisah yang fantastik. Maka menariknya dibacakanlah oleh sahabat mulia ini Al-Quran surah Yusuf di ayat yang ketiga. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jika engkau telah masuk Islam dan engkau ingin dibacakan kisah tentang Taurat, ada kisah yang lebih baik yang menyempurnakan kisah-kisah di Taurat ini dengan kisah yang nyata, kisah yang terbaik, kisah yang sangat menginspirasi dalam kehidupan. Maka dengan itulah aku akan sampaikan kepadamu, kata Allah, kisah-kisah terbaik yang menginspirasi yang ada dalam kehidupan di muka bumi ini. Ia mendengar itu, lantas kemudian tetap meminta dengan pertanyaan yang sama. Hadithna 'anit Taurat fa inna fiha al-ajaib. Kami dengar itu, tapi mohon bacakan kembali yang ada di Taurat karena ada kisah-kisah yang fantastis di dalamnya. Maka turunlah kemudian Al-Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-23 untuk merespon itu. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabah. Allah lah yang menurunkan berbagai macam keterangan informasi yang menetapkan peristiwa dalam kehidupan. Jika engkau ingin mendapatkan informasi yang benar, informasi yang akurat, kisah yang inspiratif, bukan sekedar cerita fantastis tapi membawa hikmah dalam kehidupan, maka Al-Quran memberikan informasi yang mendalam tentang kisah-kisah kehidupan yang menginspirasi. Diterima itu, lantas ia bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama. Hadithna 'anit Taurat fa inna fiha al-ajaib. Permintaan awal. Maka mengakomodir seluruh sikap, tabiat, perilaku, sifat dan sikap ini, turunlah puncaknya Al-Quran surah Al-Hadid di ayat yang ke-16. Dan di topik inilah kemudian khatib untuk fokus memberikan bahasan di Jumat ini. Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Peristiwanya turun, minta konfirmasi supaya disampaikan sebuah kisah fantastis, tapi respon ayatnya sungguh luar biasa, menjangkau seluruh lapis kehidupan kita dalam konteks berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lilladzina amanu. Apakah belum cukup waktu bagi orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala?
Hadirin, pertanyaan satu topik, jawabannya komprehensif, mencakup semua kalangan orang beriman. Kaidah dalam ilmu asbabun nuzul mengatakan demikian, al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum yang berlaku pada satu ayat dilihat dari keumuman lafaznya, tidak dilihat sebab kekhususannya. Boleh jadi satu kejadian hanya trigger untuk menghasilkan satu hukum umum yang berlaku sebagai panduan yang bermanfaat untuk semua. Alam ya'ni lilladzina amanu, apakah belum tiba saatnya bagi semua hambaku yang telah menyatakan dirinya beriman? Orang beriman bukan kasus di masa Nabi saja. Orang beriman bukan kalangan mu'allaf di zaman Nabi yang dari Yahudi kemudian convert kepada Islam. Orang beriman tidak dilintasi oleh waktu dan tempat. Orang beriman melintasi itu semua dan tidak dibatasi oleh keadaannya. Ruangnya terbebas, waktunya terlepas. Zaman Nabi ada orang beriman, zaman sahabat ada orang beriman, zaman tabi'in ada orang beriman. Kini pun kita yang hadir Jumat masuk dalam kategori orang beriman. Jadi masuk ke kaidah tadi, ketika kita mengatakan saya beriman, saya datang Jumat dengan iman, iman yang menggerakkan hati saya datang ke Jumat. Allahu Akbar, sudah adzan Jumat, saya siap-siap. Bukankah dengan iman itu kita datang memenuhi undangan Jumat? Dan pertanyaan pertama dalam Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah cukup waktu bagi orang-orang yang beriman itu dalam konteks Jumat yang datang Jumatan ini? Dengan segala profesinya, ada yang pebisnis, ada yang di birokrat, di militer, kepolisian, di ilmu, di ustadz, kepala rumah tangga, anak dari seorang ibu dan ayah, ada orang tua dari anak-anak, ada tetangga dari kerabatnya. Apa yang diinginkan oleh Allah? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah dari kalangan insan beriman itu? Belum cukup waktukah antah sya'aqulubuhum li dzikrillah, agar melembutkan hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pulang, ingat Allah, ingat untuk kembali. Wa ma nazala minal haq, yang dengan ingat itu dia mulai menerapkan panduan keislamannya secara baik sesuai dengan profesi dan pilihan hidupnya. Bila yang kasus mu'allaf di zaman Nabi tadi, bukankah engkau sudah beriman? Panduanmu ada Quran, profesimu A. Belum cukuplah dengan imanmu itu engkau meyakini isi Quran sebagai kurikulum hidup, engkau amalkan? Jika sudah ada yang ideal, kenapa engkau mencari yang lain lagi yang belum lengkap? Jika ada Quran yang dengan kisah inspiratif, kenapa engkau mencari kisah-kisah yang sifatnya hanya fata morgana? Tidak ada hakikatnya, tidak ada kebenarannya. Dalam konteks itu, dalam konteks kita sekarang, belum cukupkah waktu kita puluhan tahun, belasan tahun, untuk lebih dekat membangun hubungan keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakini saat kita pulang kita akan kembali dihisab oleh Allah. Dengan konteks aktivitas kehidupan kita, duhai Anda yang bekerja siang dan malam di kantor-kantor, belum tibakah waktu kita untuk khusyuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kadang dikalahkan oleh kesibukan pekerjaan kita? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, supaya hatimu lembut untuk meningkatkan zikir. Apa itu zikir? Segala kegiatan yang mendekatkan kita dengan Allah. Itulah kenapa sebabnya salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah salat dengan benar supaya kalian zikir kepadaku. Ba'da salat kita menyebut kalimat thayyibat, itu zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Quran surah ke-4 di ayat ke-103. Fa idza qadaytumus salata, jika Anda telah selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, bergegaslah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, berdiri kalau sibuk, setelah selesai ingin langsung zikir sambil turun lift, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ingat Allah. Masih sempat duduk, nggak sempat berbaring, dalam berbaring, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Doa itu mengingatkan kita dengan Allah, karena itu disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 di ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Begitu engkau ingin tersambung dengan Allah, bukankah kita berdoa? Nyambung kita. Quran disebut dengan zikir karena setiap baca Al-Quran ingat kita dengan Allah.
Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami dengan keagunganku kami turunkan Al-Quran sebagai zikir kepadaku, kata Allah. Salat zikir, Quran zikir, kalimat thayyibat zikir, doa zikir, dan seluruh amalan ini memberikan ketenangan, keberkahan dalam hidup dunia kita, mengkonversi pahala untuk pulang bekal kita ke akhirat demi menjemput surga yang sering kita doa dan impikan itu.